pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pesan-pesan saya dinyatakan lolos, tentunya saya sangat senang dan bangga. Tentunya agak sedikit deg-degan karena saya menjadi wakil daerah istimewa Yogyakarta di bawah pusat. Kemudian untuk kesulitan yang saya hadapi selama ini dari awal seleksi sekolah, tentunya saya merasa lelah dan merasa jenuh tentunya, tapi karena motivasi yang ada dari awal hingga saat ini masih tertanam di diri saya merasa bahwa segala sesuatu yang saya lakukan sekarang itu akan mendapat hasilnya yang baik nanti di kemudian hari. Seperti itu, terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari Salma. Nama lengkap saya Dania Taufika Salma Wibowo. Saya biasa dipanggil Salma. Saya lahir di Yogyakarta tanggal 30 Desember tahun 2006. Ini saya sedang berumur 15 tahun, menginjak 16 tahun. Kemudian saya naik ke kelas 11, sedang bersekolah di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Untuk pengalaman saya mengikuti Paskibraka itu dimulai dari bulan Januari ketika saya diberitahu oleh salah satu kakak kelas saya di SMA 8 mengenai seleksi Paskibraka di tingkat sekolah. Kemudian setelah saya lolos di Paskibraka tingkat sekolah, kemudian saya langsung diberi pembekalan oleh kakak-kakak yang sudah melewati Paskibraka Kota tahun 2021. Setelah melewati pembekalan pada bulan Februari, seperti kata Bapak Budi, kemudian ada seleksi di tingkat Kota Yogyakarta. Di tingkat Yogyakarta sendiri ada beberapa tingkatan, yaitu ada seleksi postur, seleksi samta, dan seleksi wawancara di hari terakhir. Kemudian di tanggal 10 sampai 12 Maret tahun 2022, saya mengikuti seleksi di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Kemudian seleksi itu dilakukan di Ambar Binangun. Saya menginap bersama teman-teman dari kabupaten kota lainnya. Kemudian saya dinyatakan lolos pada hari terakhir atau hari selanjutnya. Kemudian setelah saya dinyatakan lolos ke tingkat nasional, saya kemudian diberi pembekalan langsung oleh kakak-kakak Purna Paskibraka Indonesia di tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Hingga sampai saat ini tadi, saya pulang dari latihan pembekalan di Ambar Binangun di Yogyakarta di Bantul. Seperti itu perjalanan saya dari seleksi awal sekolah menuju ke dinyatakan lolos Paskibraka Nasional tahun 2022. Terima kasih. Baik, terima kasih bersama. Apakah ada kita kebetulan keluarga saya juga ada yang Purna Paskibraka Indonesia pada tahun 2015. Dua-duanya kakak kembar saya perempuan bertugas di provinsi seperti itu. Jadi seluruhnya keluarga saya mendukung. Kalau background ayah dan ibu sendiri? Untuk background ayah, saya itu ayah dan ibu dua-duanya bekerja sebagai wira swasta. Kalau cita-citanya apa, Dik? Cita-cita saya setelah lulus SMA ini, saya ingin lanjut ke Akademi Kepolisian di Papua. Itu emang dari kita udah ada. Sebenarnya belum, jadi saya juga ingin jalur hukum. Motivasi sebenarnya ikut Paskibraka kan? Motivasi saya selain untuk bela negara dan untuk kebanggaan orang tua saya, keluarga dekat saya juga ingin itu dari kecil. Jadi kebetulan keluarga saya yang sudah saya ceritakan mengikuti Paskibraka, lalu saya juga ingin sekali melihat kewibawaan seorang Paskibraka dari kecil dulu hingga saya ingin implikasi di diri saya sekarang. Berapa bersaudara ya? Saya 2 bersaudara, kakak saya bersekolah di SMA Negeri 1 Wonosari, namanya Mas Nafi. Kalau yang 2 kakak kembar tadi yang diceritakan yang menginspirasi? Siap. Kakak kembar saya itu kakak sepupu saya. Mungkin selama bersekolah di sini ada momen yang paling nggak bisa terlupakan. Momen yang paling nggak bisa saya lupakan adalah ketika bertemu teman-teman sih, karena kan dari seleksi kota, provinsi, kemudian ke nasional pasti teman-temannya berganti semua, dan teman-teman yang saya dapatkan itu banyak sekali dan beragam seperti itu. Jadi ketika saya merasa down, saya merasa happy juga bersama teman-teman yang seperti itu. Jadi saya mendapatkan relasi yang begitu banyak. Jadi harapan dengan bendera pusaka itu.
Harapan saya ketika di pelatihan di pusat nanti, saya dapat mengeluarkan yang terbaik, menunjukkan yang terbaik kepada kakak pelatih dan penyeleksi. Yang harapan saya dapat menjadi pembawa baki esok. Amin. Di sana tuh atletik ya? Atlet tenis ya? Siap, iya. Ikut di apa namanya pelatih dari Iya, ikut. Nama ayah saya Setio Wibowo dan ibu saya Ibu Setiawati. warga mana? Saya dari kota Yogyakarta, Mantri Jeron. Oke, makasih Adik. Siap, terima kasih, sama-sama. Oke, cukup. Terima kasih Mas Ringo. Nah, untuk daerah istimewa Yogyakarta yang diberikan 4 orang, yaitu kuota utama untuk paskibraka putra itu 1 orang. Kebetulan yang mewakili DIY adalah dari SMA 1 Sleman. Kemudian di Salma ini mewakili kota untuk putri, mewakili DIY untuk putri berasal dari kota Yogyakarta. Sedangkan cadangan yang putri kebetulan juga dari kota, namanya Akna Muntasa, itu dari SMA Negeri 3. Jadi putrinya dari kota, yang putranya dari Sleman ya, dari sama. Nah, tentu dalam proses seleksi ini banyak yang terjadi, termasuk karena fisik. Proses seleksi paskibraka sejak pertengahan Februari sampai dengan selesai di tanggal 22 Februari untuk wawancara. Ini memang kami lanjutkan dengan proses untuk pelaksanaan pelatihan. Latihan tahap 1 sudah kita laksanakan sebelum puasa. Kemudian kita akan melaksanakan pasca puasa atau pasca Ramadan ini, kami masuk ke tahap kedua, yaitu akan dilaksanakan besok tanggal 25 Juli sampai tanggal 17 Agustus 2022 saat pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Nah, khusus Salma akan berangkat ke Jakarta memasuki pemusatan pendidikan dan pelatihan paskibraka nasional itu besok hari Jumat tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 24 Agustus tahun 2022 bertempat di Taman Rekreasi Wiladatika Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian untuk kegiatan paskibraka ini perlu kami sampaikan sebagai tambahan informasi kepada teman-teman bahwa sejak tahun 2021 ke belakang pembinaan paskibraka nasional itu berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora RI. Namun sejak tahun 2022 ini pembinaannya ada di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sehingga dengan kondisi ini pula daerah-daerah baik di Didikpora provinsi, kabupaten, kota menyesuaikan, dan ini pula berimplikasi pada program kegiatan kami di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Karena apa? Secara otomatis ketika Kemenpora sudah tidak membawahi pembinaan paskibraka, khususnya pada aspek kepemimpinan, mendidik calon-calon pemimpin bangsa melalui paskibraka ini, otomatis bulan-bulan saat prosesi seleksi dan pemilihan paskibraka sudah kosong. Kemenpora sudah tidak melaksanakan lagi, sehingga Kemenpora harus mencari kegiatan lain, yaitu akhirnya kegiatan yang namanya pemuda pelopor, seleksi pemuda pelopor itu maju.